Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga semuanya sehat pagi ini dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun kita akan awali dengan persembahan pujian Bukwende 544 Meloro Panjoni Tuhan. Moloro panjoni Tuhan, molo saku tikion, molo bicar bitak si payasi. Jangan sahat matu ginjang akan pinobusi, doho tadi bantu hakalau tusin. Molo jon itu hata akago dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama Terpuji nama Tuhan yang setia menyertai hidup kami. Dan pun pagi ini Tuhan bangunkan kami untuk bersekutu dan Engkau. Taburkanlah sabdamu Tuhan, kami siap untuk mendengarnya dalam nama Yesus. Amin. Salam saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan renungan hari ini, Kamis 25 Agustus 2022, tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pasal 1 ayat 9. Demikian dikatakan di sana. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ai di pabotohon ibana dotu hita tahini rohana, nabuni hian mangihuton halomuanna, nau pinahot nai di bagasan dirina. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudaraku yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa dan harapan kami, semua saudaraku, sahabat-sahabatku yang pagi ini mendengarkan firman Tuhan, harapan kami semuanya sehat dan Tuhan cukupkan segala kebutuhan saudara-saudara. Dan kami percaya dalam nama Kristus, saudara senantiasa akan dimampukan bekerja, berbuat, dan beraktivitas hari ini dengan tuntunan Roh Kudus. Saudara yang kami kasihi, kata rahasia adalah sesuatu yang mengungkapkan atau memberi makna, yaitu sebuah kegiatan, sebuah peristiwa yang tidak perlu diungkapkan secara nyata, namun perlu dijaga kerahasiaannya. Dan setiap orang yang memiliki karakter menyimpan rahasia, ia harus mempertahankannya dan tidak sekali-sekali membuka rahasia itu kepada orang lain kalau sebelum ia mendapatkan petunjuk dari orang lain yang menyatakan itu rahasia bersama-sama. Dan rahasia itu akan terungkap suatu ketika semuanya menyetujui pembukaan rahasia tersebut. Saudaraku, ternyata Tuhan Yesus memiliki segudang kuasa, memiliki banyak sekali yang bisa membuat manusia takjub. Selama ini dia belum membukanya,
Namun secara rahasia ia selalu mengatakan kepada orang-orang lain, "Unak babua-bua, jangan beritahukan yang engkau lihat dariku. Ketika aku menyembuhkan orang lain, membangkitkan orang-orang mati, dan aku membuka mata orang yang selama ini buta, aku mengatakan kepadamu, jangan beritahukan. Itu adalah rahasia Sang Ilahi." Pernyataan Tuhan Yesus tersebut hendak menekankan supaya orang menjaga kerahasiaan Sang Ilahi, dan itu tidak perlu orang ketahui. Dan itu juga pertanda bahwa Yesus adalah seseorang atau sosok yang selalu rendah hati, yang walaupun dia mampu berbuat, tetapi Yesus selalu mengatakan, tidak perlu orang tahu apa yang kulakukan. Biarkan orang sendiri melihat, menyaksikan, mendengar, dan mewartakan apa yang dia lihat dariku. Namun untuk mengatakan, aku menyembuhkan, aku membangkitkan, aku telah menolong, Yesus tidak pernah mengatakan seperti itu. Saudaraku, dunia ini punya rahasia. Saudara sendiri punya rahasia. Kita bersama-sama punya rahasia. Dan ingatlah, Allah pun punya rahasia. Tetapi saat ini Allah telah membuka rahasia terbesar sepanjang sejarah, sepanjang zaman, dan rahasia itu dibukakan bagi saudaraku yang sedang mendengar firman Tuhan ini, yaitu rahasia dari Kristus, di mana bagi Tuhan tidak ada terselubung lagi. Bagi Yesus akan dibukakan tingkap-tingkap surgawi. Rahasia Sang Bapa dibukakan untuk kita, bahwasanya Bapa di surga memiliki kasih luar biasa, dan Ia akan mewartakan rahasia Sang Ilahi kepada kita, supaya kita semakin percaya kepadanya. Kali ini Rasul Paulus mengatakan, ia menyatakan rahasia kehendaknya. Kata kehendaknya adalah kehendak Allah yang luar biasa, bahwa Allah punya rahasia. Ia merelakan anaknya Tuhan Yesus Kristus, yang menurut kita adalah sebuah kebodohan. Mengapa? Karena Allah sendiri yang punya anak Yesus, kenapa dikorbankan kepada kematian? Kenapa Yesus mau menderita? Kenapa Yesus mau disalibkan? Ini rahasia Sang Ilahi. Kalau Yesus tidak mengalaminya, maka tidak akan pernah terjadi kegenapan hukum Taurat, dan kegenapan keselamatan tidak akan pernah terjadi. Namun ketika Yesus menderita, Yesus mati, Yesus pun bangkit kembali. Inilah rahasia itu. Rahasia akan dibuka untuk kita bersama-sama. Saudaraku, waktunya sekarang kita memahami rahasia-rahasia surgawi. Jangan pernah takut, saudara. Jalanilah kehidupan ini dengan pasti dan keyakinanmu. Jangan ragu, berjalanlah dan teruslah kibarkan dan wartakan kerajaan Tuhan. Allah luar biasa. Yesus juru selamat. Roh Kudus siap menopang kita. Jika demikian, kenapa kita harus lagi bertanya tentang kehidupan hari esok? Sebab hari esok akan dijaga Tuhan, akan dipelihara kita di sana bersama-sama. Dan yakinkanlah pada pagi ini, hari ini, kita mampu membaca, memahami, dan menerima kuasa Tuhan dan rahasia yang sudah dibukakan Yesus Kristus. Ketika rahasia itu dibukakan, mari bersama-sama untuk masuk ke dalamnya, dan kita akan siap menerima kuasa yang lebih besar, kebahagiaan, kesejahteraan bersama-sama. Terimalah saudaraku firman Tuhan kali ini, dan ingatkan, semakin dekatlah pada Tuhan. Teruslah dekatkan dirimu. Pajonok ma tedebata, dalam lagu lam pajonok ma rohaki.
kasih atas firman Tuhan pagi ini yang menguatkan kami untuk berbuat, beraktivitas panjang hari ini. Sertai kami, kuatkan kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan berkati. Amin.